Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 9 di materi syariah, yaitu kita akan melanjutkan materi tentang kemampuan ya, halaman 86. Sebelum kita masuki materi baru, saya akan membacakan atau mengapalasi pekan yang lalu tentang rukhsah, yaitu berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, yaitu tentang rukhsah. Rukhsah artinya keringanan. Allah berfirman, "Famanitturra ghaira baghi wala adin fala isma alaih." Barang siapa dalam keadaan terpaksa dan tidak ada keinginan dan tidak melampaui batas, maka dia tidak ada dosa baginya. Maksudnya, sumber kaidah ini bagi orang yang rukhsah, bagi orang yang dapat keringanan dari Allah. Contohnya, ketika kita tidak mendapatkan makanan yang halal, sementara perut sangat lapar dan kalau dibiarkan bisa menimbulkan kematian, maka boleh memakan makanan yang dilarang, seperti makan bangkai, makan babi, makan darah. Semua yang dilarang dibolehkan. Karena apa? Karena rukhsah ya. Jadi ada rukhsah dari keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah usulnya, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak dikait-kaitan dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita umpamanya berangkat ke Bandung, berangkat ke Sumatera untuk merampok ya, untuk mencuri, itu tidak ada rukhsah. Salat tidak bisa dikosor, apalagi dijama. Ketika kita umpamanya tidak mendapatkan makan sudah berhari-hari, maka tidak ada rukhsah untuk dibolehkan makan bangkai, makan daging babi, makan darah. Tidak. Kenapa? Karena dia bermaksiatnya untuk ya, berpergiannya untuk maksiat ya. Itu pekan yang lalu seperti itu. Dibaca diulang-ulang ya, sehingga kalian paham dan ngerti begitu. Dan pekan yang lalu sudah dikerjakan latihannya ya. Sekarang buka halaman 86 ya, tentang fikih, tentang kemampuan ya. Sumber kaidahnya sabda Rasul. Nabi bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kamu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dalam agama Islam itu bukan agama paksaan, apalagi di luar Islam. Di dalam Islam aja tidak memaksa. Contoh, dalam Islam kita sebagai muslim yang sehat diperintahkan sholat wajib berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Kalau kita tidak mampu sambil duduk, boleh sambil berbaring atau sambil tiduran. Bukan sambil tidur, sambil tiduran. Kalau kita tidak bisa dengan tiduran, maka dengan isyarat. Kalau kita tidak bisa dengan isyarat, maka disolatin. Itulah kemampuan kamu melaksanakan perintah agama ya. Jadi ini sumber kaidah, yaitu tentang kemampuan. Kaidah fikihnya, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Contoh, kalau kita di hari Jumat, sholat Jumat ada kotak amal. Kalau kita tidak mampu berimpak 10.000, 1.000 pun nggak apa-apa. Kalau kita tidak mampu yaitu 1.000, 500 pun nggak apa. Yang salah yang tidak berimpak. Ya, ini yaitu kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri tadi, boleh sambil duduk. Kalau kita tidak mampu sambil duduk, boleh sambil berbaring. Kalau kita tidak mau berbaring, dengan isyarat. Dengan isyarat pun tidak boleh disolatin. Begitu mudahnya dan begitu, yaitu murahnya ajaran Islam. Ini jadi kaidah yang berikutnya, yaitu kaidah ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Itu kaidah pagi ini. Dilanjut ya, karena kita akan akan naik semester biar bahan kita banyak. Buka halaman 289 ya.
yaitu tentang haram. Ya, tentang yang haram. Yang itu yang dilarang, ya. Lihat halaman 89, kaidah fikih tentang haram. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, hendaklah di antara kamu menjadi satu umat yang mana yad'una ilal khair, yang mengajak kepada yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mengerjakan yang baik-baik. Kita dilarang untuk yaitu mengerjakan yang mungkar. Nah, ini semua yang haram itu dijauhi. Salah satu ayatnya surah Ali Imran ayat 104. Kemudian kaidah usulnya ada itu adalah ma hurima fi'luhu haruma tolabuhu. Maaf, ma haruma fi'luhu haruma tolabuhu. Sesuatu yang haram dilakukannya, haram juga mencarinya. Ya. Jadi kalau kita ini sudah dilarang, maka jangan memaksakan untuk dicari, ya. Contohnya haramnya riba. Ya, masih ingat kan kalian di kelas berapa tuh? Di fikih. Ya, haramnya riba. Maka haram pula mencarinya. Jadi tidak boleh kita itu mencari riba, tidak boleh mengerjakan riba, dan haram juga mencarinya. Yang kedua, haramnya berzina. Maka semua hasil zina hukumnya haram. Upahnya, tempatnya, ya, menyediakannya haram. Ya, itu tidak boleh. Dan haramnya berdukun. Dukun, paranormal, kalau istilah sekarang orang pintar, itu tidak boleh. Makanya tolong kaidah ini surah Ali Imran ayat 104 dibaca, diterjemahkan, dipahami, dihafal sama kaidah-kaidah fikihnya. Ma haruma ya fi'luhu haruma tolabuhu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini adik-adik kelas 9, mudah-mudahan pagi ini kita berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar, dengan baik, ya. Barangkali untuk sementara sampai di sini. Nanti tugasnya, ya, nanti halaman 90 sampai dengan 91 dikerjakan, ya. Tolong jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.